Shalom Shalom. Berjumpa kembali dalam podcast kita TSW Talk. Ya, apa kabar sahabat TSW? Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Kita akan sama-sama berbicara tentang satu tema yang lagi happening ya. Banyak orang hari-hari ini menikah sama orang lain, tapi menikah lagi sama orang lain, tapi yang ini enggak loh. Nah, sahabat TSW Talk, sebelum kita lanjut, setiap yang diberkati jangan lupa ya untuk subscribe channelnya lewat IRC Sawangan, di like and share. Saya percaya channel ini bakal jadi berkat buat wanita-wanita yang sedang alami hal yang sama. Dan jangan lupa juga sahabat TSW untuk dengerin podcast kita kalau nggak sempet nonton ya. Kalau lagi di jalan, lagi di mobil ya, dimanapun sahabat TSW ada, jangan lupa juga dengerin Spotify kita di IRC Sawangan. Oke, jadi halo Bu Ola. Halo, ketemu lagi nih. Jadi gimana nih? Kita hari ini mau ngomongin tentang menikah dengan orang yang sama ya. Kok bisa ya? Menikah lagi. Nah, jadi 2 kali ya. Seru banget nih ya. Saya narasumber nih saya kenal udah hampir 20 tahun. Wah, dia lama seorang ya. pendoa yang luar biasa. Pendoa yang sangat berapi-api. Wow. Pendoa yang sangat setia di dalam Tuhan ya. Tapi ternyata waktu saya pernah 1 kali pergi mission trip ya, pergi pelayanan bareng, roommate saya gitu. Wah, ya. Sekamar ya. Terus cerita-cerita sedikit saya kaget banget dengar kesaksiannya tuh ternyata luar biasa banget. Dan kalau hari ini kita boleh berkesempatan untuk undang Sis Dewi ke tempat ini, satu hal yang luar biasa. Dia mau sharing, mau berbagi tentang backgroundnya, tentang kesaksiannya sampai dia boleh ada sekarang. Dan ya biarlah itu semua boleh menjadi berkat buat kita semua gitu ya. Yuk, jadi kita sapa dulu ya. Shalom, Shalom Sis Dewi. Shalom. Shalom sahabat TSW. Luar biasa TSW ya. dimanapun berada. Iya. Salam kenal, saya Dewi. Ya, salam kenal juga. Jadi boleh gak nih Sis Dewi ceritain gimana sih kok bisa terjadi pernikahan lalu bercerai? Iya, jadi perkenalan sedikit. Saya dan suami saya memang berasal dari background penyembah berhala. Jadi sama juga ada kutuk perceraian. Tetapi saya sendiri juga dari kecil senang ke gereja. Nah akhirnya ya kami menikah itu karena juga ya sudah jatuh dalam dosa. Terus kemudian juga akhirnya menikah itu suami saya tadinya berbeda keyakinan dari penyembahan berhala. Nah kemudian karena papa saya sakit kanker, jadinya papa tuh minta kita nikah gitu. Karena papa takut gak keburu. Nah akhirnya memang gak keburu. Nah karena waktu itu kan papa juga masih penyembahan berhala. Tapi puji Tuhan sebelum meninggal udah terima Tuhan Yesus. Jadi papa itu waktu itu adat istiadat orang Chinese kan. Waktu itu masih penyembahan berhala, bilangnya kan kalau itu kan mesti nunggu katanya kalau habis meninggal itu. Jadi dari keluarga mertua ya, jadi mesti nunggu 2 tahun. Waktu itu kebetulan adik ipar juga mau nikah. Tapi karena dia kakak paling besar akhirnya didahulukan. Jadi kami menikah dan dia juga jadinya pindah agama. Tapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi cuma karena mau nikah. Dan saya sendiri juga ya karena sudah jatuh dalam dosa. Ya saya berpikirnya bahwa nggak ada yang mau nih sama saya. Karena saya dari kecil juga dilecehkan dan juga mengalami maksudnya penganiayaan juga gitu. Jadinya saya pikir wah nggak ada yang mau nih sama saya. Jadi karena udah jatuh dalam dosa, jadinya saya bilang ya udah nikah gitu. Ya walaupun syaratnya harus masuk katekisasi ya betul ya. Nah terus kemudian juga akhirnya nikah ya, tetapi ya itu tidak mengalami kebahagiaan sama sekali gitu ya jadinya. Jadi belum lahir baru ya, cuma pindah agama aja. Walaupun kami ke gereja, tapi akhirnya ribut terus gitu kan. Tiap mau ke gereja ribut, pulang gereja ribut, tiap hari ribut gitu. Ya, berarti ya Ci. Belum kenal kebenaran firman Tuhan gitu ya, karena nggak baca firman, cuma ke gereja saja. Iya. Nah akhirnya ya lahir anak ke-1, lahir anak kedua gitu kan. Saya juga sempat waktu itu saya bekerja
Jadinya sempat juga kerja jauh banget. Nah, kebetulan perut saya tipis. Jadi sebenarnya ada lahir anak kedua, ada anak ketiga. Anak ketiga tapi terpaksa akhirnya saya mengambil keputusan digugurkan. Jadi udah dosa ya bertumpuk juga karena dokter suruh pilih gitu. Kalau mau itu mesti berhenti kerja gitu. Sedangkan saya backbone selalu kerja buat keluarga gitu. Nah, akhirnya ya saya nangis gitu ya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, tapi saya terpaksa saya harus menggugurkan karena saya disuruh harus biasa orang kontrol hamil itu sebulan sekali, ini cuma 2 minggu sekali harus pergi. Jadi karena urgent lah ya, karena perlu untuk lebih dipantau. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kejadian perceraian itu terjadi ketika belum sungguh-sungguh lah ya di dalam Tuhan. Betul, iya kami nggak baca firman, doa juga enggak. Mungkin tanda kutip belum ngerti lah. Mungkin kan ke gereja, pergi ke gereja ya, tapi mungkin karena masuk agama Kristen itu karena mau nikah. Bukan karena lahir baru. Karena bukan terima Tuhan Yesusnya. Iya, bukan menerima dengan tulus hati mau menerima Tuhan. Betul. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi ini mau Kristen karena mau nikah gitu ya. Jadi belum lahir baru. Ini ada satu pepatah tuh, udah dibaptis sih, cuma belum ngalamin kelahiran baru. Jadi judulnya cuma basah doang. Betul. Gak ngalamin. Betul. Belum ngalamin istilahnya kuasa dari kelahiran baru tidak ya. lahir baru, betul. Bukan ciptaan baru, jadi kantongnya masih kantong lama ya. Jadi ya dosa itu ya dibawa, kutuk itu dibawa. Dan kami kan ya victim, tapi kami juga pelaku dosa juga. Nah akhirnya ya saya itu karena dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang orang tua tidak bercerai tapi pisah. Nah akhirnya seperti tadi saya katakan ya papa juga kutuk perceraian gitu kan. Jadi mama juga istri ketiga, dijodohkan juga ya. Dari keluarga suami juga gitu. Jadi ya banyak dosa gitu kan. Jadinya akhirnya saya mencari di luar gitu. Dan itu tidak sengaja, saya ini sebenarnya orang yang ya buat keluarga aja gitu. Tapi ya iblis ya jahat gitu. Jadi apa yang saya nggak dapatkan di luar, di dalam ya dikasih perhatian gitu. Jadi maksudnya Sis Dewi itu waktu udah menikah, Sis Dewi kerja di luar. Ya gitu, saya bekerja. Jadi ya maaf mungkin perhatian dari teman-teman sekantor apa-apa gitu. Iya, perhatian dari atasan saya. Oh, dari atasan. Gitu. Iya, karena sejak menikah itu mungkin di dalam rumah tangga tidak seperti yang diharapkan Jadi betul. tidak memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan karena nggak kenal firman, nggak kenal Tuhan. Intinya sih nggak dapat kepuasan lah ya. Intinya nggak ada konten. Hatinya dikuasainya perasaan baper gitu ya. BTT, butuh tati tayang. Nah akhirnya tuh Sis Dewi istilahnya sempat selingkuh atau gimana? Ya jadi saya akhirnya ya dengan atasan saya jadi pil. Itu saya tidak merencanakan gitu. Tapi sekarang ini saya mengerti bahwa ternyata jatuh dalam dosa itu nggak instan gitu. Ada prosesnya ya. Instan. Ada proses. Jadi ngobrol, nyambung gitu ya. Iblis itu bekerja ya kalau dia pakai taring kan kita takut gitu ya. Tapi ini dia tahu gitu titik terlemah kita gitu kan. Jadinya ya itu yang diberikan gitu. Dan saya pun tidak merancangkan gitu. Jadi kaget sendiri. Tengah malam saya bangun loh gitu. Kayak saya merasa jatuh cinta gitu, saya takut. Jadi saya minta resign. Tapi iblis juga jahat, dia udah tahu. Jadi dia bilang kamu jangan minta resign ya, katanya saya udah biasa gitu. Nah jadi dia nguber terus gitu. Jadi bosnya ini nguber terus. Nah setelah itu akhirnya Sis Dewi memutuskan untuk bercerai. Ya akhirnya karena ya papa mama saya pisah dan saya tidak merasakan maksudnya mendapatkan gitu. Saya takut gitu, waduh ntar jadi kayak papa mama gitu kan, lebih baik berpisah jadi sahabat gitu. Karena kan tidak ada mantan anak gitu kan. Dan saya pun juga memang waktu itu bekerja terus ya jadi kayak backbone gitu kan. Jadi saya dibutakan merasa kok suami saya nggak punya tanggung jawab, kok nggak punya ini gitu kan. Jadi salah satu background nih Sis Dewi bisa sampai jatuh ke dalam perselingkuhan, berarti kan bukan cuma suami nggak perhatian atau mungkin nggak romantis, tapi mungkin karena Sis Dewi juga jadi tulang punggung keluarga. Nah ini pasti kan istilahnya penghasilan Sis Dewi lebih besar ya dari suami ya. Itu yang membuat jadi jadi dan memang kurang ya. Saya sih tidak meremehkan suami saya, tidak pernah. Cuman ya
terus terang ada tekanan gitu ya di jiwa gitu karena pernah sempat ngobrol gitu suami saya, ini memang salah satu akar kita tuh komunikasi gitu. Karena dia juga mengalami, maksudnya ya dari papanya gitu menyakiti hati mamanya gitu kan, berselingkuh juga jadinya dia tuh juga ada kecewa jadi disimpan. Nah jadinya dia itu juga nggak pernah komunikasi gitu. Dan karena lihat mamanya nangis terus, saya juga nggak boleh nangis gitu. Jadi saya kalau nangis tuh pasti di lemari gitu. Di belakang lemari. Ya kalau saya mau cerita tentang kerjaan juga dia nggak mau dengar. Balik badan udah saya ngantuk tidur gitu. Nah kalau dulu saya nggak ngerti gitu. Ternyata love language-nya beda banget. Beda banget. Jadi kalau dulu nggak ngerti, jadinya tuh jadi bertumpuk gitu kan. Nah, jadi akhirnya jadi kayak bom waktu. Seperti itu. Ya, jadi penting banget ya dalam keluarga ya, dalam hubungan suami istri komunikasi itu sangat penting ya. Fungsi mendengar ya, fungsi memimpin, fungsi dikasihi, fungsi tunduk itu penting banget ya. Nah, bagaimana tuh Sis Dewi dengan kondisi anak-anak saat itu? Oh ya, waktu itu jadi saya nikah tahun 97 Desember. Karena terus kemudian gak keburu papa saya meninggal. Terus akhirnya 6,5 tahun kami menikah. Anak saya yang paling besar waktu itu umur 4 tahun. Nah yang kedua baru gak sampai 1,5 tahun. Terus akhirnya ya saya memutuskan. Karena saya pikir waduh kok saya jatuh dalam dosa. Saya juga gak bahagia gitu kan. Ya ini bodoh sekali gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan bercerai gitu. Ada ketakutan juga gitu. Jadinya ya saya usir suami saya gitu. Saya bilang kamu keluar deh gitu. Jadi udah kita pisah. Nah waktu itu ya sesudah direkonsiliasi dia cerita bahwa waktu itu dia ya sedih. Dia nangis di mobil. Jadi sebelum rekonsiliasi ya berarti itu keputusan Sis Dewi ya. Betul, untuk berpisah gitu ya. Bercerai resmi. Untuk bercerai di pengadilan resmi, gitu ya. Itu karena di rumah tangga tuh berantem terus. Berantem terus. Oh berantem terus. Ya, jadi makanya. saya juga kan gak ada teman ngobrol gitu kan. Gak punya teman juga karena kalau diajak pergi dia gak mau gitu. Ketemu teman-teman gak mau karena ya kayaknya suami saya juga gak percaya diri gitu kan. Bahwa ya karena dia mantan drugs juga dia mantan pendosa. Jadi ya mungkin dia lihat teman-temannya sukses dia kayak kehilangan kepercayaan diri. Terus kan kayak sekarang kayak saya sebagai backbone gitu ya. Jadi dia ya mengucilkan gitu. Jadi sayanya jadi kayak sesek gitu nggak punya teman. Seolah wanita lebih memimpin ya daripada pria. Iya, seakan kayak gitu kan sebenarnya kan nggak mau gitu ya. Kalau lihat dari papa mama saya kan saya pengennya keluarga bahagia. Dia juga sebenarnya dreamnya maunya keluarga bahagia gitu. Tapi ternyata kita ngerti akhirnya bahwa ternyata kutuk itu nurun gitu. Dan akarnya nggak diberesin. Nah kira-kira itu kejadian perceraian itu berapa tahun Sis Dewi? Terus kemudian saya bercerai itu selama 4 tahun 4 tahun ya? 4,5 tahun lah. Dipulihkan Februari 2008. Jadi berpisah atau bercerai dan berpisah itu 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Itu pisah rumah. Anak-anak? Pisah rumah, anak-anak ikut saya. Oh anak-anak. Dan saya nggak kasih suami saya ketemu. Jadi abis bercerai, saya pindah dari rumah lama. Gereja pun saya pindah. Gitu, iya. Karena saya nggak mau kasih, ya karena waktu itu dibutakan ya. Jadi maksudnya, jadi saya juga penuh dengan perasaan macam-macam, benci iya, sakit hati iya, sedih iya, gitu kan. Jadinya saya nggak kasih dia ketemu gitu, karena saya pikir ya kamu juga nggak tanggung jawab sama anak gitu. Karena saya nggak sadar bahwa ya sebenarnya kan ya itulah kemampuan dia gitu. Iya. Nah bagaimana ceritanya setelah 4 tahun itu akhirnya ya Sis Dewi mulai ngalamin pasti ketemu Tuhan dulu dong. Iya, jadi itu lewat apa? Boleh diceritain perjumpaan dengan Tuhan? Saya itu sebetulnya ya itu. Secara pribadi gimana? Iya. Saya tuh tahu bahwa saya berdosa gitu kan. Jadi saya tetap cinta Tuhan. Tapi ya mungkin saya nggak punya takut sama Tuhan ya. Iya. Jadinya saya tetap melakukan dosa itu. Tapi sebetulnya saya itu hatinya merindukan. Jadi saya suka nangis gitu, bilang, Tuhan, saya ini kayak jatuh ke dalam sumur, dalam banget gitu. Gak ada yang nolongin saya. Tuhan mau gak ulurin tangan buat saya. Tali gitu. Tuhan sendiri tarik saya keluar. Saya mau ke gereja. Saya tuh kangen sama Tuhan. Tapi saya gak mau. Saya ini kayak tomat gitu. Bertobat kumat gitu ke gereja. Tapi terus saya melakukan dosa gitu. Nah akhirnya Tuhan luar biasa baik dengar doa.
Jadi waktu itu saya masih berhubungan tapi kan udah pisah negara. Iya. Terus saya minta gitu sama Tuhan. Pokoknya apapun yang Tuhan minta saya mau. Tuhan mau suruh saya ini saya minta gitu. Tuhan buat saya lupa gitu. Karena terakhir saya jadi sadar bahwa itu palsu. Palsu. Iya kan? Cinta yang palsu bukan asli. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan bikin saya lupa. Betul Tuhan lakukan. Jadi sampai pindah negara ya? Supaya istilahnya itu Tuhan, supaya saya tidak berlama-lama jatuh dalam dosa. Dan akhirnya Tuhan ketemukan saya dengan sekarang yang jadi mami rohani saya, kakak rohani saya lewat itu. Sebetulnya bisnis MLM. Saya bekerja, saya pikir wah saya harus bekerja nih buat anak saya gitu kan. Supaya dia bisa sekolah nih gitu. Karena saya tahu suami saya tidak memberikan gitu kan, karena sakit hati, ya karena perceraian itu. Nah akhirnya ya sudah, saya bekerja ya pikir bisnis gitu kan. Nah ketemulah, nah diajak saya ke Komsel FA gitu, Family Altar. Cool ya. Waktu itu namanya Cool ya, Cool. Jadi selama 3,5 tahun itu di Cool itulah Tuhan hancurkan saya, kesombongan, kekerasan saya, dan ajarkan saya itu sesuai firman gitu, kembali kepada firman. Tadinya saya nggak baca firman, saya diajarin. Dan saya juga diajarin mami rohani saya, tiap malam itu, Dewi kamu nggak punya apa, nggak punya kasih, nggak bisa ngampunin, kamu nggak punya kesabaran, kamu nggak punya kerendahan hati. Terus kamu berdoa ya di kuping anakmu, minta ampun atas kamu sama suami kamu. Dan saya sombong sekali. Dulu pas kenal bilangnya, Mami sama kakak rohani saya doain saya boleh, tapi jangan doain saya balik ya gitu. Sombong banget. Sekarang saya bilang Tuhan ampuni saya ya gitu. Dan bersyukur gitu bahwa ternyata Tuhan yang sudah taruh di hati mereka. Jadi mereka gerilya doain saya terus, tidak give up. Terus kalau saya datang ke Cool, itu kan suka doain saya tuh berdua. Saya kayak invisible gitu, masih keras Mi, kayak batu gitu. Saya bingung, ternyata itu cara Tuhan gitu kan. Keras, kok mereka tahu keras apa sih, keras hati itu apa? Wi buka hati, tiap ketemu muka saya, mami rohani saya selalu gini, Dewi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu, saya sampai bingung, cari gimana mam? Cari, ya kamu berdoa, berdoa. Terus saya kan kerja, kadang-kadang iblis itu bikin saya tuh nggak bisa datang ke Cool gitu kan. Tapi mami selalu bilang, Wi datang, belum telat, masih pujian katanya. Kamu datang aja. Pernah saya juga panas tinggi gitu kan, nggak kerja. Sakit ya, lagi sakit. Itu hari Cool. Tuh mam, aku nih panasnya 41, nggak apa-apa. Kamu datang, pasti sembuh. Wah, beneran saya sembuh. Dan saya ya waktu itu Tuhan menemani saya itu dengan lagu. Jadi lagu Paniko sebetulnya. 24 jam bangun tidur, saya kerja, nyetir, saya pulang Cool, terus ya, 24 jam itu saya. Boleh di-spill nggak lagu apa sih? Banyak sih. Oh banyak. Satu Aku album percaya semua. Dari lagu Pak Niko yang lama semua. Itu saya dengerin. Puji Tuhan kasetnya nggak rusak ya. Jadi kalau zaman itu masih kaset ya Ci? Iya. Kalau dengar begini tuh ya, aduh terharu ya. Kita tuh punya Tuhan tuh yang pokoknya dia pakai segala cara gitu ya. Betul. Untuk supaya kita bisa ketemu dia. Benar. Ya. Jadi artinya Tuhan yang kejar kita gitu ya. Bukan kita gitu, tapi Tuhan yang kejar-kejar kita. Yang saya terharu itu kan hamba-hamba Tuhan banyak karunia gitu ya. Jadi Tuhan tuh mengungkapkan isi hatinya ke saya. Bahwa saya sama suami saya tuh sebenarnya bukan dicari. Ditemukan dalam kegelapan. Karena suami saya juga hampir overdosis meninggal. Jadi abis bercerai dia balik kembali kepada dosa. Kehidupan lama gitu. Nah saya sendiri ya Tuhan ubahkan gitu. Ternyata Tuhan banyak taruh. Di hati juga teman-temannya yang juga berdoa buat dia rumah tangga dipulihkan. Nah akhirnya ya luar biasa. Tuhan bekerja lihat banjir loh. Sebelum Allah sampai turut bekerja ya. Dalam segala perkara. Sebelum sampai situ tuh Ci. Jadi ini penting banget ya sahabat TSW. Ternyata komunitas itu sangat penting. Dengan komunitas ya, dengan Cool itu bisa menyelamatkan jiwa yang terhilang. Betul. Bahkan sampai ketemu Tuhan, bahkan sampai yang di sini nih, yang banjir ini seru nih. Tapi itu mami rohaninya luar biasa loh. Kalau tipe model saya panas tinggi, ya udah deh gitu. Di rumah aja gitu kan. Kalau ini pasti sembuh. Iya. Gak
datang harus bener. ya. Iya. Itu benar-benar mami Iya, rohaninya luar biasa. jangan Iya. kasih kendor sis gitu Iya, kan. Iya, iya. Tuhan baik. Jadi Mami juga selalu ajarin saya sampai sekarang saya ingat. Anak Tuhan itu bagiannya cuma 5M Dewi. Apa Mam? Apa tuh? Katanya mengasihi, mengampuni. Terus mendoakan, menolong dan menerima satu sama lain. Wah, Gitu. keren, Jadi itu 5M. saya ingat banget. Sampai hari ini saya ingat. Iya. Dan itu yang saya belajar Wah, lakukan. keren banget. Nah akhirnya setelah 4 tahun ya, datang Ternyata dong sebelum dia. pandemi udah tahu 5M duluan. Iya, luar biasa. Jadinya, Tuhan dahsyat. iya sekarang setelah 4 tahun itu bagaimana tuh Ya kan Ci? tadinya kan saya Lewat- ngumpet-ngumpetan kan. Sempat waktu itu kan sudah bertobat, sudah lahir baru. Jadi mami saya juga bukan stop di kul aja. Diajak ke gereja gitu kan. Kalau ada altar call saya didorong. Dewi maju gitu. Ya saya nggak ngerti nurut aja maju. Iya, iya. Tapi Tuhan lawat saya gitu. Diajak juga ke menara doa. Terus disuruh pokoknya pergi cari Tuhan terus gitu. Luar biasa. Terus Gimana bangun orang hubungan lain sama Tuhan. menyelamatkan, ya. Iya. Iya luar biasa. Jadi bersyukur ya bahwa Iya. Tuhan taruh di hati orang-orang untuk kita gitu. Iya. Padahal saya kan sombong banget. Jangan doain pulih ya Mi, jangan gitu. Tapi oh my God. Gak ada yang bisa membatalkan. Iya. Bahasa Tuhan Tuhan. luar biasa. Iya. Tuhan luar biasa. Nah Ya. akhirnya waktu itu saya udah setengah-setengah tuh. Kakak rohani saya bilang ini, Dewi kamu mesti nurut, urgent loh ini. Nah waktu itu kakak rohani saya waktu saya baru kenal dia ada datang ke tempat saya kerja. Saya udah curiga gini, mau ngapain ya Mbak Tuhan gitu kan. Iya. Sombong kali gitu ya. Oh iya ya. Terus akhirnya ketemu lunch. Terus saya bilang, kenapa? Ya saya disuruh Tuhan katanya. Saya udah dek, maksudnya apa gitu. Dia langsung tembak. Kenapa bercerai? Wah klise saya. Ya kadang gak cocok gitu. Sombong banget kan. Tapi terus tiba-tiba saya keluar sendiri dari mulut saya tanya. Kesini naik apa gitu. Oh saya naik kendaraan umum. Saya biasa gak pernah pisah sama suami saya pelayanan. Terus saya langsung merasa gini. Kok mau ya orang datang buat saya gitu. Itu meluluhkan hati saya sih. Iya, iya. Kalau ingat itu kasihnya Tuhan ya. Iya. Dan itu pelan-pelan step by step ya Tuhan merubah saya. Tapi ya masih gitu. Masih gak mau ketemu dia. Karena akhirnya saya udah bolehkan dia datang ketemu anak. Oh. Jadi kalau datang jemput gitu kan. Saya di Iya. Kelapa Sudah melunak Gading. ya, sudah melunak. Iya tapi masih gak mau balik Nggak gitu. mau balik. Waktu itu adiknya nikah saya gak mau diundang. Udah pelayanan saya juga. Masih keras kan. Terus pas dia datang biasanya saya kabur ke mall. Keburu dia datang. Saya ngintip sama kakak orang situ lihat tuh. Mukanya galak kan. Takut saya bilang gitu. Terus kakak rohani saya kan diem aja. Karena dia orang yang penuh hikmat kan. Dia diem aja. Dia terus berdoa. Nah satu kali dia ngomong ini. Dewi kamu udah harus dengar Tuhan. Ini urgent sekali. Terakhir saya baru ngerti. Karena ternyata dia mau dijodohin. Sama mama mertua saya. Jadi mama mertua bilang. Kalau istrimu gak mau balik sama kamu. Udah kamu nikah lagi. Seperti itu. Nah akhirnya saya berdoa. Udah mulai ajak anak-anak. Waktu itu belum ngerti. Tapi Iya. udah mulai belajar firman. Terus udah mulai mau nurut. Saya bilang Tuhan terserah deh. Saya ikutin apa yang Tuhan mau. Iya. Jadi saya udah mulai ajak anak-anak gandengan tangan. Ayo kita berdoa. Kalau Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Kan anak saya yang udah besar itu udah mulai ngerti kan. Udah ke sekolah minggu juga. Jadi ayo kita berdoa gitu. Nah ternyata Tuhan jawab gitu kan. Ya tapi itu lewat banjir. Lewat banjir ya. Jadi benar ya kuasa doa itu luar Banjir. biasa. Iya. Bahkan kejadian banjir aja bisa jadi kejadian yang positif ya Iya. buat rumah tangga. Dan seperti Dewi. firman bilang itu kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba Tuhan itu intervensinya tuh tiba-tiba. Jadi waktu itu kan banjir besar iya. Jakarta. Dan itu dia nyelamatin anak saya pakai delman. Kuda kan itu tinggi sekali Tinggi, ya. iya. Jadi saya tuh sempat sama asisten gitu kan rumah tangga. Kita jalan gitu. Nah anak saya tuh dari rumah kontrakan itu naik kayak getek gitu ya ke depan. Nah ketemu suami saya naik delman gitu. Wow. Jadi dia selamatin akhirnya ngungsi ke rumah koko saya sama mama saya di Tangerang gitu kan. Nah terus itu Tuhan langsung bekerja. Besokannya saya ingat banget malam Sincia. Sincia dan Tuhan juga pulihkan saya tuh gini. Saya malah jadi dibikin Tuhan padahal saya punya gaji. Membiayai anak saya. Tapi Tuhan bisa bikin, saya bisa jadi minta sama suami saya. Wow. Uang bensin terus kayak buat
beliin baju buat anak-anak Sincia gitu. Saya surprise gitu. Terus bisa minta. Iya, gitu ya. dan waktu itu juga dia mau jemput anak-anak, saya bawa ke kantor, dia mau jemput untuk beli baju kan. Nah di situ Roh Kudus bilang, nurut. Kan saya ada CCTV di atas. Iya. Saya lihat gini, Tuhan tolong mampukan saya gitu kan. Iya. Rosi nurut nih Tuhan, tapi ini loh kaki nih kayak berat gitu. Iya. Ya itu kan 3 lantai ruko saya turun. Nah saya juga punya bos juga anak Tuhan, jadi dia juga berdoa buat saya. Iya. Kamu harus nurut gitu. Kamu harus dipulihkan gitu. Iya. Jadi saya nurut, saya Akhirnya, turun. Itu kaget, tiba-tiba kayak malu-malu. Kayak jatuh cinta lagi gitu. Wah, cinta lama bersemi kembali. Kaget saya surprise. Kok bisa ya gitu. Ya, jadi itu kuasa doa luar biasa Iya. ya. Akhirnya dari orang sekeliling yang mendoakan, Iya. akhirnya rumah tangga bisa pulih. Iya. Dan bisa dapat cinta yang baru Betul. dengan Iya. orang yang Iya. sama ya. Iya, koko Luar saya biasa juga banget. langsung ajak kita nonton. Mami rohani saya juga pada nggak kenal suami saya. Ajak suamimu besok datang ketemu gitu. Dan langsung cepat gitu. Terus waktu itu ada gembala rayon kan. Akhirnya kita dalam jangka waktu 3 minggu. Langsung Di konseling pulih ya. ulang. Ya. Terus bukan baptis ulang ya. Jadi kayak Iya. karena kita berdosa. Peneguhan. Jadi kayak Peneguhan pernikahan. diteguhkan Iya. kembali. Iya. Jadi bukan pemberkatan ulang tapi diteguhkan Peneguhan, kembali. iya, peneguhan. Sampai ke catatan sipil juga Ibu Gembala bilang, Dewi kamu harus beresin ya. Iya. Karena Wow. putusnya kan resmi Iya. gitu. Jadi otomatis kembalinya juga harus resmi Iya, ya. Tuhan Yesus luar Nah, biasa. ada gak tuh Bu Dewi ayat-ayat firman Tuhan yang senantiasa menguatkan ya atau senantiasa menggaung di telinga rohani sehingga akhirnya bisa pulih? Iya, jadi waktu itu saya masih ingat waktu saya lahir baru, Tuhan kasih saya Yeskel 16 kisah hidup saya. Malam saya ulang tahun saya doa Tuhan, kasih saya firman. Ya Tuhan kasih Yeskel 16 waktu baca itu saya kaget banget. Ini mah kisah hidup saya. Iya. Jadi itu Tuhan bilang dia lagi lewat, dia ketemu bayi, telanjang berdarah-darah. Tuhan bilang Tuhan dandanin saya sampai gede. Terus saya jatuh dalam dosa sampai termasuk keluarga saya gitu kan. Keluarga dalam dosa. Terus Tuhan bilang, tapi Tuhan ikat perjanjian baru di Yeskel 16 itu. Tuhan ikat perjanjian baru, diingat bahwa perjanjian waktu saya masa muda, masa saya kecil. Waktu saya masa kecil kan ya itu saya mengalami kan pelecehan juga. Itu juga Tuhan pulihkan. Jadi Tuhan pakai kakak ponakan ya sebetulnya. Jadi dari tuako saya itu dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Jadi dia beliin saya Alkitab, dia beliin saya buku-buku bacaan Alkitab. Dan di situ saya mulai sebetulnya mengenal Tuhan ya. Jadi saya seneng gitu baca, tapi ya ternyata kan stop gitu, cuma ke gereja doang, nggak lebih dalam. Nah itu saya masih ingat di Mazmur itu Tuhan kasih saya Mazmur 27 ayat 10, walaupun ayahmu dan ibu meninggalkan engkau, saya menerima engkau gitu. Itu saya ingat banget. Terus kedua juga yang di Yesaya juga ya, bahwa walaupun dosamu merah seperti kain kirmizi, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Nah kalau ayat pemulihan keluarga ya itu ya. Dan bahkan Tuhan juga kasih gitu di Yesaya juga. Tuhan bilang bahwa sebagai ganti malu kamu, sebagai ganti ludah yang keluar. Tuhan mau pulihkan. Amin. Jadi ya itu saya sangat bersyukur. Sekarang saya jadi bersyukur saya punya suami yang saya tuh sama-sama kami dicelikan gitu. Dan suami juga waktu itu sebelum peneguhan kembali, Roh Kudus suruh saya basuh kakinya. Dan disitulah Tuhan ingetin saya. Nah kakak rohani saya waktu datengin saya juga bilang, kamu tahu gak bercerai itu dosa. Kamu tuh sudah berdosa loh di hadapan Tuhan. Saya kayak tek gitu. Malam saya gak bisa tidur. Sampai berapa hari saya gini. Terus saya minta ampun, saya bilang Tuhan ampuni saya. Saya berdosa sama Tuhan. Tapi belum merasa berdosa terhadap suami. Tapi waktu ya Tuhan lewat banjir itu, saya disuruh basuh kaki itu saya ngeliat sendiri. Matanya tuh kayak kaca pecah gitu. Dan di situ saya langsung juga kayak hati saya hancur. Kayak saya tuh bilang ini, Tuhan ampuni saya ya. Saya berdosa terhadap Tuhan, terhadap suami, terhadap orang tua saya, terhadap papa mertua, terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak gitu. Terus akhirnya Tuhan ya tuntun saya gitu. Kami berdua basuh kaki mama, papa dari kedua belah pihak.
basuh kaki anak juga. Wow. Dia juga basuh kaki saya nggak diminta gitu. Ya, Jadi saling membasuh luar gitu. biasa Tuhan ya. Ya, itu. Artinya kalau Tuhan mau pulihkan nggak sedikit ya, tapi the Iya. whole semuanya Tuhan pulihkan. Iya. Ya saya percaya nih hari ini podcast kita sangat memberkati ya sahabat TSW. Makasih. Sebelum kita tutup terima kasih banget ya Ya, Ci semua Dewi yang kemuliaan sudah buat Tuhan. sharing buat kita saat ini. Mungkin Bu Ala mau menyampaikan ada hal-hal penting ya, highlights. Highlight. Iya, Dari apa yang dialami. Dari dengar cerita kesaksian Dewi, yang buat saya jadi highlight tuh kalau mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh aja gitu ya. Iya. Lahir baru, tadi kan ya Dewi bilang karena mau nikah gitu ya. Dan saya juga banyak ketemu orang mau gitu ya jadi orang Kristen karena waktu kepepet lagi. Tapi sebenarnya apa sih menjadi orang Kristen tuh kan menerima Tuhan Yesus Ya. sebagai Tuhan dan juru selamat Amin. di dalam hidup kita. Iya. Artinya kan ya kita perlu merendahkan diri ya di Iya. dalam hidup kita. Tadi waktu dengar cerita Sis Dewi itu wah begitu luar biasa. Tetapi Tuhan tuh selalu punya cara. Yes. Apa ya kalau boleh ngomong kasihnya tuh mengejar kita ya. Iya. Dari tadi ngomongnya kok kasih Tuhan tuh bisa kayak gitu ya. Iya. Kasihnya tuh mengejar kita. Lewat orang-orang yang Iya. ada di sekeliling Sekeliling. kita. Lewat kejadian-kejadian. Dan Iya. saya percaya kalau Sis Dewi bisa kembali mengasihi Ya. suami itu karena udah begitu banyak dihujani oleh kasih dari Ya. orang-orang sekeliling Ya. dari Dan Tuhan. doa, ya. Waktu kasihnya istilah saya nih ya, tabung kasihnya penuh, itu yang membuat Sis Dewi bisa kembali mengasihi, bisa kembali jatuh cinta dan bahkan kalau tadi Yeskiel ya a new covenant ya, satu perjanjian baru. Dan kalau Tuhan buat sesuatu yang baru tuh benar-benar baru ya, luar biasa ya. Jadi gak inget-inget yang dulu lagi ya. Tuhan tuh luar biasa. Saya sih percaya loh, hati Tuhan itu untuk rumah tangga. Yes. Hati Tuhan itu untuk suami istri. Karena pertama kali satu organisasi saya bilang di Alkitab yang pertama gak ada gereja ya. Yang ada itu ya suami istri gitu. Dan hubungan suami istri itu bahkan Tuhan kasih kayak blueprint surga tuh ya lihat aja suami istri gitu ya. Artinya ini juga yang buat saya tuh iblis tuh gak bisa nyerang balik Tuhan ya. Karena memang bukan tandingannya. Tetapi yang dia serang adalah sesuatu yang merepresentasikan Tuhan. Yaitu pernikahan, kita anak-anaknya kan kita merepresentasikan Tuhan ya. Itu yang selalu dia serang. Tapi saya percaya sekalipun iblis menyerang karena kita representasinya Tuhan. Tuhan bela. Amin. Tuhan bela. Luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan ya. Thank you banget Sis Dewi. Terima kasih Sama-sama. Sis Dewi. Jadi untuk menutup podcast kita, mungkin ada sahabat-sahabat TSW yang saat ini lagi mengalami lembah kelam ya dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan dengan suami istri. Mungkin Sis Dewi bisa mendoakan ya agar apa yang dialami boleh menjadi berkat bagi setiap pasangan. Silahkan Sis Dewi. Ya, saya tidak menggurui, tetapi ini dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur dan saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Yang mendengar bahkan mungkin udah gak bisa lagi berkata-kata dengan doa. Atau mungkin juga gak ada lagi keluar air mata. Tapi saya cuma mau minta jangan bodoh seperti saya. Mengambil keputusan untuk bercerai. Karena sesudah saya bercerai itu jujur. Tidak seperti yang saya harapkan. Jadi ngiri sama lihat sebelah keluarga gitu lagi makan ngiri. Terus sedih juga iya. Gak enak ya. Kosong gitu. Betul-betul kosong. Jadi bohong. Bahkan mencari di luar juga itu palsu semua. Sementara sifatnya. Jadi yang abadi itu Tuhan. Jadi walaupun seberat apapun kayak kami dipulihkan juga tetap diproses. Karena dua-duanya diubah. Tapi saya bersyukur gitu bahwa yang dari Tuhan itu pasti yang sempurna. Kalau Tuhan pulihkan itu enggak setengah-setengah gitu. Dan Tuhan itu pasti kasih kita kekuatan. Dan kasih kita juga yaitu kasih melimpah untuk memampukan kita apa yang bisa kita lakukan. Dan ya saya mau berdoa, saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan membiarkan kita sendirian. Tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti seperti saya Tuhan kirim orang-orang di sekeliling kita. Jadi cari, yaitu seperti Mami Rohani saya bilang. Cari Tuhan dulu, cari kembali
Kalau letih lesu berbeban berat, cari Tuhan, jangan mau ditipu. Panca indera kita ini dipakai iblis itu untuk menipu, seperti saya ditipu. Jadi saya victim tapi saya juga pelaku gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur kembali kepada firman Tuhan, terus juga harus ada komunitas. Nggak bisa cukup ke gereja saja, nggak bisa, nggak kuat. Jadi milikilah sahabat-sahabat dalam Yesus. Seperti yang firman bilang, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, bahkan dalam kesesakan itu betul sekali. Amin. Dan pergi ke gereja, percaya cari Tuhan, baca firman, dan terus percaya Tuhan pasti menjawab doa itu. Ya, saya berdoa untuk teman-teman sahabat yang mungkin mengalami, kita tidak adu siapa lebih berat. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan itu tidak akan memberikan, dan Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi waktu kita mengalami pencobaan atau mengalami tantangan atau masalah pergumulan, sebetulnya Tuhan udah kasih kita kemampuan. Tapi tinggal kitanya saja bahwa kita pandang Tuhan aja. Dan ya itu tadi kayak Cik Yola bilang, merendahkan hati, akui kalau memang kita dosa salah. Terus ya minta aja sama Tuhan, mungkin saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak berdaya. Tuhan saya, mampukan saya untuk membuat keputusan benar sesuai firman Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan lakukan yang kita gak sanggup lakukan. Amin. Yang mustahil bagi kita gitu, di luar pikiran kita. Dan saya berdoa bahwa semua sahabat TSW, keluarga TSW yang mengalami saat ini, percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Tuhan kita itu lebih besar, roh Allah di dalam kita itu lebih besar dari semua roh-roh di dunia. Lebih besar dari masalah kita. Kasih Tuhan itu kasih agape yang gak melihat kesalahan kita. Gak pernah memperhitungkan dosa kita, gak pernah. Gak pernah, dia sangat merindukan kita ini kembali. Terima kasih, semua kemuliaan buat Tuhan. Dan saya percaya semua ini dilawat oleh Tuhan saat ini. Kasih Tuhan melawat. Dan kasih Tuhan akan menguatkan dan juga akan memulihkan. Kalau saya bisa dipulihkan, apalagi semua sahabat TSW. Pasti Tuhan pulihkan. Dan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Ci Dewi, terima kasih Ci Sola. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Yesus memberkati.